Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang pro kontra penobatan Santa Teresa dari Kalkuta. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Bunda Teresa dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kolkata atau Kalkuta, merupakan seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Dia mendirikan kongregasi Missionaries of Charity dan mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang yang sakit HIV/AIDS maupun TBC. Selain dipuja, Bunda Teresa juga menerima kritik karena menolak aborsi dan dikritik karena kondisi rumahnya yang tak layak untuk merawat orang sakit. Santa Teresa lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Makedonia, dengan nama Anjes Gons Boyasiu. Dia berasal dari keluarga Albania Kosovo. Sang ayah Nikola Boyasiu dikenal sebagai pengusaha maupun politisi pendukung kemerdekaan Albania. Menurut biografi Johan Graf Siusas, sewaktu kecil Santa Teresa muda mendapat kisah soal misionaris dan misi pengabdian di Bengal. Kisah demi kisah yang diceritakan membuat Anjes pada usia 12 tahun mulai memikirkan untuk berkomitmen pada kehidupan religius. Di umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan bergabung bersama persaudaraan Loreto di Ranfarham, Irlandia untuk belajar bahasa Inggris demi menjadi misionaris. Di tahun 1929, dia sampai di India dan memulai novisiat di Darjeeling, di mana dia belajar Bengali dan dididik di sekolah Santa Teresa. Santa Teresa muda mengucapkan kaul religius pada tanggal 24 Mei 1931 dan memilih nama Santa Teresa de Lisieux, pelindung bagi para misionaris. Tanggal 14 Mei 1937, dia mengucapkan kaul keikhlasan sembari dia menjadi guru di sekolah biara Loreto di Entali, Kolkata Timur. Teresa mengabdi di sana hampir 20 tahun dan dilantik sebagai kepala sekolah pada tahun 1944. Meski menikmati pekerjaannya, dia cukup terganggu dengan kemiskinan di Kolkata. Pada tanggal 10 September 1946, Santa Teresa berkata dia mendapatkan panggilan di atas panggilan yang akan mengubah hidupnya. Berawal ketika Santa Teresa bepergian ke biara Loreto di Darjeeling untuk rere tahunan via kereta. Saat itu dia mendengar adanya panggilan dari Yesus Kristus. Yesus menyuruhnya untuk menanggalkan jabatan sebagai guru dan fokus berkarya di Kolkata untuk menolong orang miskin dan sakit. Dia memulai tugasnya sebagai misionaris pada tahun 1948 dengan menanggalkan pakaian biara dan mengenakan kain sari putih dengan pinggiran biru. Santa Teresa mengajukan permintaan sebagai warga negara India dan mengambil kursus medis di rumah sakit Holy Family. Dia mendirikan sekolah di Modi Hill sebelum dia mulai mengurus warga miskin dan sakit. Di awal tahun 1949, dia dibantu sekelompok perempuan muda. Di tanggal 7 Oktober 1950, dia mendapat izin dari Vatikan mendirikan kongregasi bernama Missionaries of Charity bersama mantan guru maupun staf di sekolah Saint Mary. Dalam buku diarinya, Santa Teresa menulis pada tahun pertama, dia mendapatkan kesulitan karena sama sekali tak menerima pemasukan. Dia harus memohon mendapatkan makanan maupun suplai obat. Seringkali dia mendapat godaan untuk kembali ke kehidupan biara yang nyaman. Namun setelah melihat kehidupan warga miskin, dia mengaku bersyukur kepada Tuhan dan semakin teguh menjalankan pengabdiannya. Aksinya mulai mendapat perhatian dari pemerintah India dan mulai menerima pengakuan serta bantuan dari seluruh negeri. Bantuan itu membuatnya bisa mengembangkan kongregasi di tahun 1950 sampai 1960. Dia mendirikan pusat lepra, panti asuhan, fasilitas perawatan anak hingga klinik kesehatan. Di tahun 1963, Missionaries of Charity Brothers didirikan, sementara Missionaries of Charity Sister 13 tahun kemudian. Di tahun 1971, Santa Teresa mengunjungi New York, Amerika Serikat untuk membuka yayasan yang berbasis di sana. Bunda Teresa fasih dalam 5 bahasa, Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan Hindi. Dia mulai bepergian ke seluruh dunia untuk misi kemanusiaan. Bunda Teresa mengalami serangan jantung ketika mengunjungi Paus Yohanes Paulus II di Roma di Italia pada tahun 1983. Terserang penyakit yang sama 6 tahun kemudian, dia mendapatkan alat pacu jantung buatan. Di tahun 1991, dia terserang pneumonia di Meksiko.
Bunda Teresa sempat menawarkan pengunduran diri sebagai Ketua Missionaries of Charity, namun para suster menginginkannya untuk bertahan. April 1996, dia jatuh dan menderita patah tulang selangka. 4 bulan berselang giliran malaria dan gagal jantung menghampirinya. 13 Maret 1997, Bunda Teresa benar-benar mengundurkan diri sebagai Ketua Missionaries of Charity dan meninggal pada tanggal 5 September 1997. Jenazahnya disemayamkan di Saint Thomas, Kolkata. Selama sepekan belum dimakamkan. Dia mendapat pemakaman negara sebagai bentuk terima kasih atas jasanya terhadap warga miskin. Sosok pengasih Bunda Teresa sudah diakui dunia, tapi sosok biarawati yang mendedikasikan hidupnya untuk orang miskin di Kalkuta itu akan mendapat pengakuan yang lebih mulia lagi. Kantor berita AFP melaporkan Bunda Teresa telah dijadikan sosok santa, sebutan untuk sosok yang kudus di agama Katolik. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sendiri yang akan memimpin penobatan Bunda Teresa yang telah meninggal pada tahun 1997 pada usia 87 tahun. Upacara dilakukan di hadapan 100.000 peziarah di Gereja Katolik Roma Saint Peter Basilica. Mereka berkeliling membawa foto-foto Bunda Teresa yang tersenyum. Penobatan itu hanya berjarak 9 hari dari tanggal meninggalnya Bunda Teresa pada tanggal 13 September. Rencana itu sudah diumumkan Paus sejak Maret lalu. Sementara wacana menjadikan Bunda Teresa sebagai santa sudah ada sejak Desember lalu. Meski sikap pengasih Bunda Teresa dianggap sangat layak menerima status santa, namun tetap saja ada kontroversi di balik penobatan itu. Sebagian menganggap, terutama komunitas di India, apa yang dilakukan Bunda Teresa menyimpang dari yang ia pelajari di agama Katolik. Ia lebih mengutamakan ketenaran ketimbang misinya yang seharusnya membantu orang. Mengutip NBC News, kritik lain menyebut Bunda Teresa pelit dalam memberikan standar pelayanan medis, memberi ceramah pada pasiennya termasuk diktator dan sok jadi pahlawan. Pernah ada gambar Bunda Teresa sebenarnya lebih suka berkeliling di Kalkuta dengan pesawat pribadi. Sebagian masyarakat Kalkuta menganggap upaya Bunda Teresa mengentaskan kemiskinan di kota itu justru di sisi lain membunuh karakter perkotaan lain. Penduduk sedih karena kota mereka jadi tidak berbeda dengan daerah-daerah lain di India. Tiap kota punya identitas, punya nuansa. Karena Bunda Teresa terkenal dan memenangi Nobel, Kalkuta jadi sangat bernuansa pemikiran barat, kata salah satu warga Banerjee kepada NBC News. Ia melanjutkan, sengaja atau tidak, saya merasa dia merampok Kalkuta untuk identitasnya. Arop Charge, dokter kelahiran Kalkuta yang berbasis di London, menyebut apa yang diajarkan Bunda Teresa lebih berbahaya ketimbang baik. Ia melakukan riset soal Bunda Teresa dan menulis kritiknya dalam Mother Teresa The Final Verdict. Bagaimanapun, jalan menuju status santa cukup berliku dan Bunda Teresa telah melewatinya. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi santa, salah satunya harus pernah menjawab doa umat atau menyembuhkan penyakit mereka yang datang padanya. Sosok itu juga harus menunggu tahunan. Bunda Teresa dianggap punya keajaiban di tangannya dan berhak menjadi santa setelah seorang pria dengan kanker perut dan Alzheimer pernah datang berdoa padanya dan sembuh. Keajaiban itu dihargai sebagian orang, terutama orang India yang datang ke Vatikan minggu itu. Salah satunya Kiran Kakumanu, warga India berusia 40 tahun yang saat bayi dibaptis oleh Santa Teresa. Kini ia menjadi seorang pendeta, demikian pula Abraham, warga India yang tinggal di London. Menurutnya kehidupan Bunda Teresa adalah contoh unik di masyarakat. Dia mempraktekkan Kristiani, kebanyakan umat Kristen hanya menghabiskan waktu mereka untuk membicarakan soal Kristen, kata Abraham saat diwawancara AFP. Paus Yohanes Paulus II membuka prosedur yang memungkinkan Bunda Teresa ditetapkan sebagai santa 2 tahun setelah kematiannya. Biasanya proses penetapan santa dapat dimulai 5 tahun setelah kematian sang tokoh yang akan ditetapkan. Bunda Teresa dibeatifikasi pada tahun 2003, hanya 6 tahun setelah kematiannya. Beatifikasi merupakan tahap pertama dalam proses penetapan seseorang yang telah mati menjadi santa di Gereja Katolik. Gereja Katolik mendefinisikan santa sebagai seseorang yang diyakini cukup suci selama hidup, sehingga saat meninggal berada di surga dan dapat jadi perantara Tuhan dalam memberikan mukjizat. Di tahun 2002, Vatikan mengakui adanya keajaiban setelah perempuan India bernama Monica Besra yang mengaku sembuh dari tumor. Saat mengantri di sebuah loket yang memajang foto Bunda Teresa, Besra mengaku ada sinar keluar dari foto itu dan menyembuhkan tumornya. Selama masa beatifikasi dan kanonisasi, Vatikan mempelajari kritikan baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi. Di tanggal 19 Oktober 2003,
Bunda Teresa dibeatifikasi dan dikenal sebagai Beato atau berarti yang berbahagia. 17 Desember 2015, Paus Fransiskus mengkonfirmasi keajaiban kedua yang terjadi pada seorang pria Brazil yang menderita tumor otak di tahun 2005. Paus Fransiskus memberikan gelar Santa Teresa pada tanggal 4 September 2016 di Basilika Santo Petrus, dihadiri 15 delegasi pemerintah dan 1.500 tunawisma seantero Italia dan ratusan ribu pengunjung Vatikan pada saat itu. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.